warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama di Scouting Skill Channel. Oke, hari ini kita sedang berada di studio kita, lagi berkumpul bersama siapa? Ini ada Syariah. Kita datangan vampir syariah. Wih. Bang Hadi Sudes. Bang Hadi Sudes. Al Betawi. Ya, ada channel YouTube-nya, Bang? Belum. Oh, belum. Ya, nonton aja di Scouting Skill. Hari ini ada kawan juga yang mau siap. Kita akan belajar satu hal yang baru. Tahu diajarin apa enggak? Nanti kita belajar ya. Belajar apa? Belajar di bekam. Ya, bekam syariah nih. Pengobatan sunnah Rasul. Ya. Oke, langsung saja. Kita tunggu ya. Enggak sih. Bersama Ustadz Sepa, ngobrol dulu dong. Ini Aneh Bang Sudes kalau dipanggil, tapi kalau ketemu jamaah Arab, Sudes itu kan Imam Mekah. Kalau aneh Imam Masbuk. Imam Masbuk makmumnya gimana? Imam Masbuk. tapi yang pasti nih rumahnya rumahnya agak mocing, sampingnya luas. Alamatnya di mana, Bang, nih kalau mau belajar praktek nih, Bang? Kalau mau belajar bekam mah sebenarnya sih kita ketemuan, habis itu bekam kita bicara dari hati ke hati. Itu tetap bisa. Yang penting kita lurusin niat aja. Siap. Cengeng. Beli alat ini. Oke, sebelum belajar lihat dulu dan saksikan. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, subscribe-nya ditunggu. Oke, kita lihat bekam ala Bang Sudes. Imam masjid. Bang Ustadz kakak. Ini dapur Bang Sudes saja. Kakak Bang Ustadz. Ya. Anjingnya apa urusannya? Sang vampir syariah ini. Bang Ya, Sudes. Ya, Bang. Siap. Temen kita lagi ngapain nih, Bang? Kalau bahasa kitanya ini bekam basah, tapi bahasa Arabnya al-hijama. Al-hijama. Artinya bukan basah. Bekam. Bukan bekam basah kan? Bekam itu yang bahasa Arab. mengeluarkan darah alkohol yang ada di tubuh kita. Dan ini adalah salah satu pengobatan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengobatan tertua. Maksudnya pertama kali itu ada 1400 tahun yang lalu dari Suruh. 1400 tahun yang lalu. Sekarang 1400 berapa? 1441. Oh, bayangin. Jadi ini dalam riwayat disampaikan ketika Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW dapat pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan Jibril, ya Rasulullah, berbekamlah dan suruh umatmu berbekam dalam pengobatan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini Jadi ya langsung. Sunnah Rasul ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harus 11. Apa enggak? Jadi begini. Apa gimana? Titik-titik yang saya taruh ini ya melainkan mewakili penyakit yang ada di tubuh orang tersebut. Jadi kalau beda-beda. Berarti banyak. Satu kan tadi kenapa saya harus pijit dulu agar ada relaksasi kepada pasien. Yang kedua, setiap di tubuh itu ada gumpalan-gumpalan partikel darah Yang menggumpal. sehingga ketika asbabnya kita pijit dia akan terurai. Ketika terurai, dikop seperti naik ke permukaan, jadi gampang akan dimudahkan dikeluarkannya darah kotornya. Nah, Sumbatannya berarti bisa. seperti itu. Terus kemudian titik-titik yang kita taruh fungsinya masing-masing berbeda-beda. Contohnya 3 titik di atas ini buat kolesterol dan darah tinggi.
Kolesterol dan darah tinggi. Kenapa orang suka pundaknya berat? Ya, di situ sudah ada sirkulasi darah yang nggak lancar. Oh berarti bukan ketempelan jin ya bang? Bukan. Oh. Bukan. Karena ada dibilang, aduh, Ada yang gemblok ini. gemblok ini boleh lewat situ, perut gua goyang, lapar urusannya. Di bawah banyak. Lagi ya. Bukan mau boleh ketawa. Terus Nggak boleh kemudian ketawa. ini titik yang di sini yang kedua mewakili untuk apa? Penyumbatan yang suka ada di jantung dan paru-paru. Ini yang dua jantung, ini tadi kolesterol. Darah tinggi. Darah tinggi. Ini jantung. Paru-paru dua ini. Jantung paru-paru. Nah, dua Jadi kalau corona di sini nih ya? Paru-paru kan? Corona lagi pergi ya. Oh corona lagi begini. Benar. Nah, terus Ini? titik yang di sini titik pankreas untuk Oh, pankreas. kinerja jantung. Gitu. Ya, titik yang sebelah sini adalah titik lambung. Ini lambung gua nih. Ya, berarti mah segala macam tuh ya, asam lambung. di sini. Mama, Hah? bukan mak malam kan? Mah. Mama. Itu mau mah. Nah, titik yang di sini adalah bagian ginjal. Oh, Seperti ini itu. ginjal. Jadi semua titik ini mewakili organ tubuh yang ada di tubuh gitu. dari pundak sampai Betul. perut. Tapi kalau ini sebelah sini nggak ada ya bang? Nggak ada sebenarnya. Oh, cuma ini aja. Ini udah maksimal nih berarti nih. Maksimal. Tapi nanti biasa suka ada tambahan orang Kalau yang di sini nih bang suka ada yang dulu apa saya lihat ada yang dibotakin di sini. Iya, itu apa ya? biasanya orang bekas kena stroke. Oh. Kalau orang udah kena stroke, titiknya di sini pertama. Tapi Ya, rambutnya harus dibotakin berarti. dibotakin karena memang harus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada bisa dengan metode pakai kompresor. Jadi kompresor Kompresor? terus tanpa harus membotakin kepala, cuman hasilnya nggak maksimal. Tapi darahnya tetap harus keluar. Keluar, cuman nggak maksimal. Tapi kalau dibotakin dia akan maksimal keluar seperti ini. Ini berapa lama nih bang? Kalau Kita mau darah? mulai. Oh belum mulai nih. Ya, ini paling lama ini ya sekitar 1,5 menit Wah, atau 2 menit. zoom. Deketin. Bagusnya Banyak amat bang. diarahkan untuk Itu jarum ya? jarum. Jadi diarahkan untuk melawan arah jarum kayak orang toa. Coba kita tanya. Oh, tua. Kayak orang toa. Ini Arah- itunya. seperti itu. Sakit nggak? Ya, geli gitu kan. Jadi sombong amat. Geli sakit. Tukang pisau beda. Jadi Nah, jarum. ini adalah proses penitikan ya. Lakukannya seperti toaf ya. Pencoblosan. Wah. Pencoblosan. Ya, bisa kita lihat tuh. Berarti ini jarumnya harus steril ya? Dari Satu orang satu jarum. Satu habis itu dua nggak dipakai lagi. Bukan satu lubang satu. Itu darahnya berhenti sendiri. Berarti sendiri nanti dia. Kalau sudah, Ya baru selesai. maksudnya? Kalau udah bel nih kan terus. Oh iya pulang. Maksudnya berhentinya gimana? Maksudnya dia Nanti nggak ketika keluar ini lagi. kan gini, ketika nanti akan pengambilan darahnya, kita lihat kalau saya triknya saya sentil lah ininya nih, kopnya. Dia udah kental apa belum? Oh, Gitu. Kalau sudah kental segera kita ambil. Itu hitam ya? Kulit. Nah darahnya yang keluar itu merah, hitam, biru apa gimana itu? Kalau ada Kan ada darah yang hitam penyakit banget. akut tuh, itu biasanya langsung hitam. Kalau Bahkan yang- kalau vertigo akut, maaf di kepala sini, Hah? itu keluar sampai ada berbusa. Kalau berbusa itu berarti Vertigo akut itu kalau udah parah tuh sampai keliling 7 keliling katanya dibilang gitu. Nah itu udah parah itu. Asbabnya sering apa? Sering. Makan obat warung, sakit dikit bodrek, paramek, pagadon, Tit. ya kayak gitu. Jadi Itu nggak boleh berarti ya? bukannya nggak boleh, udaranya ini akan kita coba kalau bisa beralih kepada pengobatan sunnah baginda Rasulullah SAW dengan madu, pola cara makannya Tapi sehat. ini setelah bekam ini harus minum obat atau herbal? Bagusnya herbal. Oh, Kata Nabi herbal. SAW konsumsilah habatus soda setiap Habatus hari. soda. Karena sesungguhnya insya Allah segala macam penyakit dapat disembuhkan kecuali kematian. Karena ada obatnya. Emang tergantung malaikat Israilnya Iya. datang apa kagak. Iya benar. Kalau habatus sauda zaman Rasulullah sama sekarang bedanya apa, Bang? Beda. Kalau sekarang tuh ada yang udah kemasan tuh. Ya, Itu payah. asli apa enggak tuh? ya? Payah. Jangan terus dulu. Iya maksudnya dulu ramuannya sama apa enggak sama yang sekarang? Kalau yang bagus, yang biasa Rasulullah SAW minum kalau tidak salah dia minum yang Habasyi. Apa sih itu? Budaya Mesir. Ya, mungkin kan teman-teman belum tahu nih Ya. apa sih apa habatus Habasyi itu sauda apa? Jinten hitam. Sebenarnya habatus sauda artinya jinten hitam. Di kita juga ada. Cuma Jinten ya? Jinten. Cuman jinten doang tuh. Iya. Kalau jiminten anak belakang. Oh, iya. Kayak kocak kita ini nih.
Ya biar nggak bosan ya nonton YouTube kalau begitu doang bosan. Jadi sebenarnya cuma jinten doang tuh. Kalau sekarang kan abis itu campurannya banyak tuh, ada madu, ada ini gitu. Makanya sangat disarankan kalau pengen minum minuman herbal jangan yang 4 in 1. Apa 4 in 1? Campuran. Madu, propolis, habatus soda, sari kurma, zaitun tuh kayak begitu. Jangan, itu hanya sekian persen. Jadi mendingan yang Pisah-pisah semua, zaitun sendiri. sari kurma sendiri, habatus soda sendiri, propolis sendiri, Digabung sendiri. Berarti habatus soda tuh jinten ya? Jintan. Berarti di Indonesia juga banyak. Banyak, cuman memang dalam hal ini kualitas untuk jintan hitamnya Lebih bagus yang dari Mesir. dari Timur Tengah. Ya. Adapun habatus soda yang sekarang kan 2 versi. Ada yang oil, ada yang serbuk. Nah, kalau yang oil ini memang dari segi dalam percepatan penyembuhan insya Allah agak lebih cepat karena lebih mudah dicernanya, diserapnya oleh tubuh. Kalau teman-teman bingung mau dapetinnya di mana, nah bisa nih klik link di bawah ini ya atau nomor telepon di bawah ini. Ya, bisa. Bersama Bang siapa Pak? Bang Sudes. Lengkap ya Bang? Al-Bekami. Cari nanti. Al-Bekami. Apalagi ya? Ada Alhamdulillah. kali. Al-Jagali ya. Al-Betawi. Al-Betawi. Al-Pondok Ranji. Al-Pondok Ranji. Semuanya ya Bang. Kalau bawa lebih perih. Ya karena tekstur Kulit. ya, tekstur kulitnya mulai dari sini ke bawah itu akan berasa Oh jadi di bawah ini lebih perih. lebih tipis. Oh lebih tipis. Ya, gurih-gurih enak lah gitu. Tapi kalau ini untuk penderita sakit gula nih Bang, yang katanya kalau berdarah kan dia takut tuh, itu gimana tuh Bang? Nah, kalau untuk yang diabetes ada 2 versi, baik yang kering ataupun yang basah. Kalau yang diabetes kering, tingkat resiko lebih kecil ketimbang diabetes basah. Maka bekamnya pun nanotitiknya di beberapa konsum tubuhnya. Contoh untuk diabetes basah, Ya. 4 titik ini aja udah cukup gitu. Ini nggak harus semua. Nggak harus semua. Kalau dia diabetes kering bisa dari atas tambah sampai 7 titik cukup. Seperti itu. Itu yang versi saya. Banyak versi yang lain dan cukup sama semuanya. Intinya sama. Sama. Tapi aman ya Bang kalau buat penderita diabetes juga Insya maksudnya? Allah aman. Kecuali yang sudah akut ya, yang sudah sampai mengeluarkan nanah, itu tekniknya dengan lintah. Kan ada tuh lintah. yang diabetes basah yang akhirnya ujung-ujungnya amputasi. Potong, ya. Potong. Itu dengan metode lintah gitu. Tapi harus setiap hari tuh. Itu biasanya yang udah dibikin pertemuan seminggu bisa 2 kali atau 3 kali karena memang dari zat liur yang dikeluarkan lintah ini menjadi bukan menghancurkan racun yang ada di dalam, disedot habis sama dia tuh. Nah, racunnya dia itu memperbaiki organ tubuh ya, Untuk yang sudah menghidupkan jaringan yang mati itu. menghidupkan jaringan yang mati, betul gitu. Ini sama kayak jarak infus gitu ya. Betul. Kalau pasdu Nah, pasdu ini memang di zaman Nabi ada, cuman memang yang lebih tenar ini adalah Apa pasdu? pasdu Teman-teman itu. belum tahu nih pasdu. Pasdu ini adalah pengambilan darah melalui pembuluh darah kayak sini. infus gitu. Kayak- Infus, kayak kayak- donor darah. kayak donor darah. Nah, bedanya kalau donor darah gitu kan, dia habis diambil itu ikatannya dilepas. Kalau Nah. pasdu enggak, gitu. Dan itu ada hitungannya. Pengambilannya itu kurang lebihnya ukuran gelas aqua 3/4, jangan sampai penuh. Tiap orang hampir sama. Beda-beda, nanti ketika didiemin itu minyaknya naik ke atas, darah kotor ke bawah, malah sampai penggas. Ada minyaknya. Itu kayak kolesterol. Iya, gitu sama. Cuman kembali lagi pribadi, untuk tingkat resiko lebih tinggi yang pasdu kalau menurut saya pribadi ya. Itu karena apa? Banyak yang pingsan. Gitu. Bocor dari ini. Bang, pingsan belum nih? Oh belum. Bocor ya, Bang. Darahnya bocor ya. Yang Nah, kita lihat teman-teman, darahnya sudah mulai kelihatan nih. Darahnya merah ya. Bukan darah biru berarti, enggak golongan ningrat. Enggak pramuka dong. Enggak golongan ningrat berarti bukan pramuka sejati ya. Kalau pramuka sejati nih diginiin keluarnya santan. Keras kelapa. Sebenarnya saya perlu luruskan di sini, yang namanya darah biru itu adalah ayam tiren. Ayam mati kemarin itu darahnya biru. Bukan orang kaya, bukan. Itu kita aja tuh gitu ya. Ini sakit terus deh.
Ya, ambil ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Gue jadi ngerti. Nah, bisa kita lihat kontur darahnya ya, teman-teman semua. Kental ya. Kayak cincau. Bayangkan kalau ini ada penyumbatan di jantung saya, di jantung teman-teman. Nauzubillah, semua nauzubillah. Inilah indahnya dalam pengobatan baginda Rasulullah SAW. Kalau kata ulama disampaikan, sesungguhnya di dalam mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW pasti ada kejayaan. Yakin, ya. Jangan takut sama bekam, ya. Takut sama Allah. Jangan takut sama corona. Corona juga dengan izin Allah. Kalau memang katanya kena. Kalau memang katanya kagak. La ilaha illallah. Ambil seperti ini. Ya, dengan teknik seperti ini, dah boleh dilihat seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Kayak hati ya? Iya, kayak marus, seperti itu. Jelly, seperti itu. Iya berhenti ya Berarti darahnya. langsung nggak keluar. Kita lihat ya, kenapa bodi-bodinya kebuka? Karena sekaligus. Kita lihat nih ya teman-teman nih. Ini ada tekstur angin, jadi ngeluarin angin sama ngeluarin racun, ngedetok langsung dia. Gitu. Makanya kalau orang habis bekam kok badannya enteng, ya karena memang sirkulasi anginnya keluar, terus kemudian sirkulasi darah udah mulai jalan secara normal kembali, seperti itu. Insya Allah sehat ya. Insya Allah. Amin. Berapa kali rutin harusnya rutin Bro? Kalau untuk pembekaman, nah ini sebuah pelajaran buat kita semua teman-teman. Kalau sering-sering bekam boleh? Kalau sering-sering bekam nggak bagus malah. Oh, nggak bagus. Nah, karena memang ada tuntunannya. Gimana teman-teman? Baginda Rasulullah SAW ya menganjurkan kita untuk apa? Puasa Yaumil Bid. Ya. Apa tuh? 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Tapi bulannya Hijriah ya, tahun Hijriah, Hijriah. bulan Islam. Tanggalannya Hijriah. Nah, terus 16 istirahat. Nah, 17, 19, 21 itu disuruh oleh Rasulullah SAW, dianjurkan untuk berbekam. Cuma suruh pilih di antara 3 tanggal itu. Dan ada dokter Indonesia yang dulu dia pengobatan kimia ya, dengan kata lain dia hijrah Hijrah bahasa ke- kita, pengobatan tibun nabawi, pengobatan cara Rasulullah SAW digabungkan dengan pengobatan Ibnu Sina dan lain sebagainya, maka ditemukan hampir rata-rata orang kena stroke di tanggal 13 sampai 21. Masya Allah. Kebanyakan Itu setelah dilakukan survei. sudah dilakukan survei, kebanyakan orang kena stroke di tanggal dari 13 sampai 21. Ini Maksudnya begitu kena gejalanya gitu. betul. Awalnya. Maka dia bilang, kok bisa kayak begini, apa yang rahasianya? Maka ternyata setelah diusut punya usut, Allah berikan pencerahan kepada si dokter. Apa fungsinya bekam puasa Yaumil Bid 13, 14, 15 dan berbekam di 17, 19, 21. Ternyata disitulah dijauhkannya seseorang tersebut insya Allah dengan asbab dari penyakit-penyakit berat. Gitu. Jadi apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita amalkan menjadi faedah yang baik buat kita gitu. Mungkin dulu belum ketahuan Belum apa ya. ketahuan, Sekarang sekarang faedahnya ketahuan. Makanya sekarang orang lebih banyak berbondong-bondong untuk pengobatan Rasulullah SAW. Contoh, pernah dengar ada yang namanya obat atau sakit pengentalan darah? Iya. Nah, kalau sakit pengentalan darah, bahwa harus dipahami, ini sirkulasi darah nggak jalan, penggumpalan banyak, gitu. Maka ketika saya sedang kumpul bersama para dokter, sahabat-sahabat, ya guru-guru saya semua itu dikasih tahu kalau dokter nih yang paham pengobatan di dalam tubuh manusia, ketika contoh pernah dengar nggak penyakit inian pengentalan darah? Iya. Kalau dokter yang paham bukan dikasih pengencer darah, 6 sampai 8 jam ke depan darah akan jauh lebih kental lagi Setelah dikasih pengencer darah. Terus baiknya gimana? Ini dokter sendiri yang bilang. Terus baiknya gimana dok? Kalau dia paham, ikuti sunnah Rasulullah. Dikeluarkan yang kotornya, dikeluarkan yang kentalnya, maka pas sirkulasi darah di tubuh lancar lagi. Seperti itu. Jadi banyak juga ya yang ahli bekam juga dokter beneran. Dokter beneran, gitu. Dokter beneran. Nah, ini bisa kita lihat di bagian jantung seperti ini. Allahu Akbar. Ini suka mungkin napas nyesek, ada ngap. Nah tuh kan ngaku orangnya tuh. Kadang juga ada yang bagian suka nyesek ngap itu emang duit lagi cekak. Nah itu urusannya. Cuma
Itu mah semuanya. Oh iya semuanya. Kalau sakit begini biasanya nggak punya duit. Kalau punya duit ke Singapura dia. Iya. Terus terkadang begini nih. Abang siapa namanya? Saya jumpa. Bang Julpa nih. Kadang orang nanya berapa sih maharnya? Oh iya, itu Atau gimana nih? Itu syaratnya? ditanya nih ya. Kalau bagi saya pribadi dapat mandat ketika saya di pondok, sekarang juga masih pondok, masih belajar, belum bisa apa-apa. Kiai sampaikan apa? Kalau niat untuk belajar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, apalagi dari segi pengobatan, yang pertama lurusin niat lillah karena Allah. Yang kedua, yang kedua Getar. yang kedua adalah jangan terbesit di hati kita sampai kita pasang tarif. Jadi tidak ditarifkan. Kalau yang benar-benar itu harus Iya. lillahi ta'ala dulu niatnya. Betul. Jadi Terus, ini semua berkat Allah gitu ya. Betul, karena nggak bisa yang namanya segala sesuatu itu diukur dengan uang. Contoh, kenapa sih bekam tuh bagusnya jangan dihargai? Karena dulu pernah ada, mungkin sekarang masih. Sekarang banyak kok. Masih. Sekarang saya lihat udah ada rumah apa, Iya, rumah apa. bukan. Maksud saya dulu tuh sering karena baru-baru satu titik dihargain 25.000. Iya. Bayangkan, ini berapa titik nih? 11 Kali 25. Iya, banyak. Kalau ada orang yang mampu, kalau nggak orang mampu dia pengen bekam, kasihan. Nggak jadi bang. Nah, maka apa? Saya ikut arahan Kiai, dikasih ijazahnya seperti itu. Diijazahin, niatillah karena Allah, nolong orang karena Allah, jangan pasang tarif, bahkan sampai titik yang paling tertinggi, jangan terbesit dalam hati saya ketika lihat diundang ke rumah yang gede, gedongan itu, wah bakal dapat banyak. Jangan sampai kayak begitu. Itu susah dong ya. Oh susahnya minta Itu ampun. latihannya. Cuman kita kembali lagi, ya kita kembali lagi kepada apa yang sudah diajarkan oleh para alim ulama kepada kita, luruskan niat kita. Makanya kalau ada orang nanya, bang, bisyarahnya berapa atau maharnya berapa? Saya jangan dijawab, kebijaksanaan pasien aja. Dah, titik. Itu aja. Tapi kan ini jasa, betul jasa. Sekarang kalau kita berpikir sangatlah rugi gitu. Sangatlah rugi ketika seseorang sunnah ini dihargai dengan rupiah. Ya Allah, ini bagian pankreas. Nah, sangat disayangkan gitu. Kalau ada orang ngidupin amalan sunnah untuk cari dunia gitu. Kalau saya pribadi ya senangnya silaturahmi walaupun jauh-jauh, dan saya pribadi sendiri ketika misalkan Bang Julpa mau bekam nih, orang-orang temen mau bekam, Iya. saya yang nyamperin. Karena apa? Arahan berbekam itu satu, jangan habis makan baru langsung bekam, muntah langsung kan, langsung bekam. Minimal 1 jam ya. 1 jam. Terus kemudian habis olahraga lagi kecapean, langsung bekam, nggak boleh. Terus kemudian habis jaga malam yang sapam, turun pagi minta bekam, nggak boleh. Habis begadang. Gitu. Ini kalau ada yang bekam di sini. Di kaki. Fungsi itu di kaki, satu yang suka sering kebas, yang udah pernah kena stroke, yang udah kena asam urat, seperti itu. Sebenarnya asam urat, ya kolesterol ini dibutuhkan di tubuh, cuman kalau udah kelebihannya begitu jadinya. Kalau di sini di mana? Di sini. Iya, atau kita main di samping sini atau di belakang. Kalau di sini sih, masya Allah pedasnya minta ampun, kalau di sini agak mendingan. Ini saya kebas gimana? Bisa main di samping aja, jangan main belakang. Maksudnya di sini di belakang Iya. pemirsa. Di dengkul nggak enak. Di dengkul mah nggak bisa. Ya, iya, Keras. ini kebon. Luar biasa. Kentengan nggak bro? Nambah Joblos banget, cakep banget dapetnya ini. enteng badan. Ini bisa kita lihat pemirsa kalau kamera deketin, tuh minyaknya keluar loh, bagian lambung, lihat nggak? Oh iya. Nah, 1, 2, 3 tuh. Ada minyaknya? Saya goreng bang. Kelihatan nggak? Bisa buat minyak goreng nih. Nih, teman-teman. Badan lu parah banget ya, Bang. Bisa ngelihat nih, ini tekstur darah turun ke bawah karena campuran air, dan kalau minyak naik ke atas, tuh putih-putih kayak begini. Ya insya Allah dengan izin Allah nih, ya Bang Jamal Allah berikan kesehatan. Amin. Insya Allah yang lagi pada nonton ini, saya teman-teman semua di sini berangkat haji, tentunya juga berangkat haji. Amin. Bareng-bareng dong kita. Gede apinya. Lu tinggal berangkat nggak jadi? Allah belum redoi pak. Bukan belum gitu. Allah tahu lebih baik yang di mana. Iya, Allah masih saya suruh belajar dulu pak tahun depan. Remedial kan. Parah, tadi parah lambung ya. Oh, Bang. Pokoknya enak nih cesplong nih.
Iya. Masya Allah, udah dapat semua titik. Badan memang kebasan, aduh, kudu ayah nggak tahu. Itu nggak penuh. Nggak tahu. Itu masih ngerekam. Masih dari tadi. Itu kita pakai suara kedengeran tuh semuanya. Tadi edit dulu ya. Oh, gitu. Mantap nih kirim di grup Juletan lagi. Linknya. Minta sekarang subscriber ya. Bener, kapan lagi? Ini semua ini. Kita gitu, pramuka jangan hanya tepuk tangan doang. Iya bener. Bekam kita hari ini. Tapi memang darahnya kental ya. Iya. Kenapa nggak ada orang yang cari yang nggak ikut keluar? Keluar ini kalau kita persentase ya bang ya. Emang darah ada yang nggak kental, semua kental lah. Apa bedanya donor darah sama bekam Donor bang? darah, Beda iya. jauh banget. Kalau donor darah kenapa? Dari tulisannya udah beda. Donor satu. Oh udah. Itu udah pertama udah beda. Pakai dibahas kalau itu mah. Ya bedanya kalau donor darah ini kan dia akan ditransfusi ulang lagi ke orang setelah difilterisasi. Iya. Oh, ini dipindahkan antara darah merah, sel darah merah dan sel darah putih. Oh, itu Kalau harus dibuang. Ini dibuang. Kalau dikasih ke orang lagi bengek, yang ada sakit. Ya kecuali apa? Dulu di zaman Rasulullah SAW ada satu kisah yang sangat menarik. Rasulullah SAW habis bekam, maka disuruhlah sahabat untuk buang. Wahai sahabatku, kesini, kubur darah saya, darah bekam saya. Yang namanya ngubur kan bang, apa? Digali dulu paculnya, ya kan? Digali dulu pacul, digali dulu tanahnya. Udah itu baru Masukin. dikubur, ya kan? Balik lagi cepet. Maka Rasulullah nanya, ya sahabatku, darah saya kamu kubur apa kamu minum? Diam. Ditanya sampai 3 kali, waladzi binafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman Allah. Jawab, darah saya dikubur apa diminum? Maka sahabat bilang, sama jawabannya, waladzi binafsi biyadihi, demi zat yang jiwa saya ada dalam genggaman Allah. Ya Rasulullah, darah engkau saya minum. Saya ulang ini kayaknya jijik nih, tapi apa? Sahabat bilang, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak kasturi. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW bilang, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bercampur darahku dalam satu tubuh seorang hamba, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Wih. Allahu Akbar. Itu sahabat, saya lupa nama sahabatnya. Berebutan. Ya, berebutan. Makanya dulu di zaman sahabat, ya, Nabi SAW wudhu aja sahabat dibawa nadahin karena sisa air wudhunya wangi gitu. Maaf, ketika Rasulullah SAW buang reak, itu sahabat ngambil dicium wangi, berkahnya Rasulullah gitu berkahnya Rasulullah SAW. Maka ini teman-teman ya, yuk semakin kita dekat kepada baginda Rasulullah SAW, maka semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sendiri sudah bilang, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik. Nah kita mau ngikut kemana nih gitu kan, Arahannya ya. mau ngikut Jelas. kemana gitu kan. Udah bang nih. Udah kelar tuh. Yang tengah masya Allah. Tinggal gambar matanya. Iya. Nah bagi teman-teman yang berminat nih, ya kan, pengen bekam, ya Bang sudah siap datang ke kantor ataupun ke rumah. Oke. Dan siap juga bekam masal. Di mana aja nih, di mana aja? Ya, untuk sterilisasi kita ngikutin standar ID. Kita dengan alkohol 70%. Terus kemudian untuk jarum bekamnya sterilisasi. Satu orang satu. Satu orang satu. Bila mana untuk bekam masal, maka pas suruh pegang pulpennya satu-satu semua. Gitu. Ya kalau minat tinggal hubungi di 0812 9142 2972 dengan Bang Sudes. Sekali lagi untuk masalah mahar bayaran nggak usah pusing-pusing. Anda nggak punya pun undang saya. Ayo kita bekam biar Allah langsung bayar dengan surganya Allah. Ya. Kalau di luar Jabodetabek bisa nggak bang? Belah mananya? Kalimantan. Ya gampang, tinggal siapin tiketnya. Ya, gitu mah. Cuma sampai saja bekam satu, yang tekor nanti. Seperti itu. Enak banget. Cari aja ada yang tertarik. Ya, boleh, siap. Oke, lengkapnya ini ya, alamatnya sama nomornya. Udah nih. Udah selesai kasih minyak. Bos. Zaitun. Ini minyak itu kalau diminum sama nggak? Enggak, ini yang wangi. Madan gue juga, sedap. Pakai jadi parfum ya kan, ketagihan ya. Beli di mana? Bikin dewek bos, ntar gue kirim. Gua mau dong. Cuma apa sih nggak buat lo? Asik tuh dong. Udah. Ini udah nih. Kelar udah. Udah. Bos, buka baju.